Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Untuk kuliah hari ini itu silahkan untuk diklik bagian PPO yang tentang collection ya. Apakah sudah kelihatan di layar? Oh, belum ya. Oke, oke. Sudah kelihatan. Collection ini ya. Ini tempatnya di PPO materi. Kemudian diklik bagian yang grouping objek ini. Nah, bagaimana sebuah objek dikelompokkan sama di store atau disimpan ya. Kemudian ditarik ke bagian bawah. Di bagian bawah itu ada collection, kemudian untuk absennya kelas A ini absennya. Nah, silahkan untuk di apa istilahnya absen lebih dahulu. Oke, kalau itu sudah ya sudah absen, sudah dilakukan, terus kemudian dibuka bukunya yang object first ini klik ya object first. Nah, kemudian kita ke chapter 4. Chapter 4 itu grouping objek ya. Halaman 92. Jadi ini ditarik ke bawah cari halaman yang 92. 따거든. Ini ya. Nah, ini grouping objek. Grouping objek ini membahas tentang eh, collection, kemudian loop, iterator sama array. Udah ketemu? Bukunya udah ketemu? Coba Rizky Rahmadian. Rizky Rahmadian sudah Oke, ini berhasil. buat apa? Baik, mood kan. Pertanyaan. Ada tadi Rizky Rahmadian ada? Ya, jadi ini bukunya tentang grouping objek atau pengelompokan objek. Kita bahas tentang konsep tentang collection, loop, iterator, atau array. Yaitu cara penyimpanan objek
ke dalam memori atau store. Di Java itu ada yang namanya adalah library class ya. Library class itu adalah kelas-kelas yang sudah dibangun atau dibuat oleh Java untuk mengimplementasikan sebuah algoritma atau logika. Nah, untuk nama library kalau di Java itu biasa disebut dengan paket ya. Kemudian untuk paket yang digunakan untuk handle nih apa itu collection, loop atau iterator atau lay itu biasanya adalah nama paketnya adalah Java util. Kemudian collection abstraction yaitu gambaran koleksi ya. Nah, gambaran koleksi ini sebagai contoh atau studi kasus misalnya ya. Di sini ada electronic calendar. Ini adalah store event node, jadi membuat elektronik aplikasi elektronik kalender. Ini informasinya itu adalah catatan event tentang eh, meeting, appointment, birthday, atau tanggal lahir dan sebagainya. Nah, isinya tiap bulan informasinya ya sama ya, yaitu ada tanggal, bulan, tahun, kemudian waktu. Cuma yang berganti-ganti itu biasanya adalah sesuai dengan eventnya. Kemudian berikutnya studi kasus yang kedua yang menggunakan contoh collection di sini adalah library atau perpustakaan. Perpustakaan itu menyimpan informasi tentang buku maupun jurnal ya. Nah, katalog itu biasanya menyimpan informasi tentang buku atau jurnal ya, mulai judul, kemudian pengarang, penerbit dan sebagainya. Kemudian contoh algoritma yang lain yang menggunakan data collection yaitu adalah sistem akademik. Kalau di sini disebutkan universities atau universitas maintain record of student. Jadi memelihara atau memaintain sekumpulan data mahasiswa. Nah, ini adalah berupa collection juga, yaitu adalah subset atau informasi tentang student, mulai dari mungkin NLP, tahun masuk, jurusan, dan sebagainya. Jadi, collection objek itu adalah merupakan cara atau teknik menyimpan objek ke dalam eh, sekumpulan data, baik itu bisa dalam bentuk katakanlah array atau di dalam memori ya. Kemudian sebagai contoh ini studi kasusnya yang 43 ini adalah organizer untuk musik file atau istilahnya itu adalah aplikasi untuk menyimpan daftar lagu-lagu atau susunan lagu-lagu. Maka sebagai organizer dari musik file itu adalah dia punya fungsi it allow track to be added to the collection. Jadi menambahkan track baru. Kemudian it has no predetermined limit on the number of track can store. Belum dicantumkan ya batasan berapa track atau berapa lagu yang bisa disimpan. Tergantung dari memori yang ada di dalam sistem. Istilahnya adalah unlimited atau enggak terbatas ya. Kemudian it will tell us how many track in the collection. Jadi istilahnya adalah berapa banyak atau bagaimana track-track itu disimpan di dalam semua collection. Terus kemudian berikutnya adalah menampilkan list atau it will list all the track atau menampilkan himpunan atau daftar dari track atau susunan lagu-lagunya. Maka kita bisa mencarikan atau melakukan dengan memanfaatkan release atau sebuah kelas yang disediakan ya yang gunanya adalah menyimpan sekumpulan
dari data. Jadi contoh penggunaan collection itu tadi ada kalender, ada library, ada sistem akademik, kemudian ada organizer musik. Ya, itu adalah contoh. Kemudian contoh penggunaan collection yaitu adalah menggunakan library class. Library class misalnya kita gunakan eh, maka kita harus memanggil paketnya. Ini adalah contohnya code 4.1 itu adalah eh, paketnya namanya release. Cara manggil paketnya adalah import java.util.release. Kelas release ini digunakan untuk menyimpan detail dari audio files. Oke, kemudian berikutnya contoh import java util release, kemudian implementasi dari musik organisernya bagaimana ya? Public kelas musik organizer ini nama kelasnya ya. Kemudian berikutnya kita buat definisi untuk nyimpan data baru yaitu adalah private release of string files ya. Jadi kita punya data namanya adalah files, kemudian tipenya adalah array, daftar array yang isinya adalah string ya. Oke, kemudian public class music organizer ini punya konstruktor. Konstruktornya namanya adalah public music organizer, yaitu metode yang punya nama sama dengan nama kelasnya. Nama kelasnya music organizer, ini metodenya adalah public music organizer. Oke, konstruktor itu adalah untuk menentukan inisialisasi awal, sehingga kita buat objeknya file sama dengan new. New ini berarti adalah pendefinisian atau instansiasi dari objek ya. New release string. Kemudian berikutnya, kalau ini adalah konstruktor atau metode yang sama dengan nama kelasnya, berikutnya adalah metode add file atau menambahkan track file. Maka public void add file, string file name ya. Maka files titik add kemudian dalam kurung nama filenya atau file name-nya. String release itu punya satu metode namanya adalah salah satunya adalah add ini. Kemudian yang lain itu adalah size. Sehingga size itu adalah melihat atau mendapatkan jumlah file yang disimpan. Public integer get number files, kemudian return files dot size. Kemudian berikutnya ini adalah untuk akses atau pencetakannya. Public void list file integer index ya. If index sama lebih besar atau sama dengan nol, nilai indeksnya itu adalah mulainya untuk Java itu adalah nol ya. Dan indeks kurang dari file of size berarti adalah kurang dari jumlahnya. Maka string file name files get index ya ini adalah file name akan isi dari track yang ada di array files get index. Kemudian sistem out println file name. Ini list of filenya. Tadi ada add, kemudian ada get, kemudian ada size ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita mendelete atau menghilangkan. Itu bisa kita buat dalam bentuk function atau method remove. Gimana caranya? Public void remove file integer index. If index lebih besar sama dengan nol, index kurang dari file of size, maka file dot remove index. Ini adalah contoh penggunaan collection di dalam bentuk aplikasi musik organizer. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang ditanyakan.
Oke, bisa dipahami? Aditya Fiansyah. Halo Aditya? Tidak menyahut. Agnes Priscillia. Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke, baik. Pak paket untuk collection yang mananya apa? Yang di Java, gunakan paket apa untuk aktivasinya? Jadi yang diimport itu, yang diimport bagian atas dari code apa nama paketnya? Apa namanya, Agnes? Nih ya, dilihat lagi ini nama paketnya ya. Java Util. Kalau pakai collectionnya pakai release ya berarti Java Util early release. Jadi kalau sebelumnya belum menggunakan import ya karena kita nggak butuh realisasi untuk menggunakan collection ya. Kalau ini sudah membutuhkan ya berarti kemudian kita import atau kita pakai usage Java Util early release ini ya. Kalau ini tadi adalah musik organizer ya. Nanti berarti ada event organizer. Mungkin barangkali ada sistem akademik dan sebagainya. Kemudian berikutnya ya. Nah, yang atas itu code, ya yang bawah ini 441 ini adalah penjelasan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi diambil dari importing library kelas ini. Jadi nanti boleh silahkan untuk dibaca lagi kalau misalnya ada yang tidak jelas ya. Kita ke berikutnya. Abstraksi ya. Abstraksi adalah gambaran atau visualisasi ya dari sebuah collection ya. Sedikitnya ada tiga fitur yang ada di dalam Lilis, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah mampu meningkatkan kapasitas internal yang dibutuhkan dengan memakai atau item, edit atau menambahkan item. Kemudian yang kedua bisa menghitung berapa banyak jumlah data yang sudah di-store atau sudah disimpan. Kemudian ini metodenya adalah namanya adalah size ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mampu eh, memaintain atau memelihara urutan dari item yang di-insert. Ini berarti adalah fungsi dari sebuah indeks, yaitu adalah informasi yang disimpan di belakang maka akan di urutan yang paling akhir dari sebuah list. Kemudian bagaimana musik organizer ini direalisasikan. Ini adalah contohnya figur 4.1 atau gambar 4.1 itu adalah bagaimana musik organizer di new atau dibuat baru objeknya. My musik titik dua musik organizer kemudian di create satu files ya. Kemudian ditambahkan yaitu ada dua eh, file atau dua track lagu. Yang pertama adalah Morning Blues .mp3 sama Don't Go .mp3 ya. Kemudian berikutnya kalau ini kita tambahkan maka rilis itu kemudian tambah satu titik lagi ditempatkan di posisi akhir dengan judul lagu adalah Matchbox Blues.mp3. Jadi ini gambarannya bagaimana susunan objek lay of list itu disimpan. Ini abstraksinya atau visualisasinya. Kemudian generic class ya. Satu buah new notasi ya yang dibuat untuk sebuah isian yang
generik atau umum, misalnya adalah menggunakan string ya, maka kita bisa definisikan atau deklarasikan dengan release, kemudian kurung buka atau kurung siku, kemudian didefinisikan sebagai string. Nah, ini adalah contoh dari generik ya. Kemudian berikutnya ya kita bisa juga definisikan masing-masing itu. Kalau misalnya adalah bukan nilainya bukan string, kita bisa mendefinisikan array of object. Kalau array of object maka kita definisikan misalnya adalah private array list ya person, berarti ini adalah kelasnya person. Kemudian namanya adalah variabelnya itu namanya adalah member. Jadi member ini merupakan ya objek yang isinya gabungan dari person-person. Atau cara yang kedua yaitu private release tiket mesin. Kemudian mesin. Tiket mesinnya ini adalah tipe dari kelas. Sehingga mesin S ini merupakan sekumpulan array yang bertipe objek tiket mesin. Ini adalah contoh di dalam kita mendefinisikan atau membuat collection. Kemudian berikutnya adalah jumlah dari collection. Setiap kita menambahkan satu item baru, maka akan ditempatkan di akhir dari collection. Collection itu diberi inisial atau diberi indeks. Indeksnya adalah mulai dari nol, kemudian sampai jumlah data yang disimpan dikurangi satu. Misalnya datanya ada 3, maka indeksnya adalah 0, 1, dan 2. Kemudian berikutnya, bagaimana sebuah indeks, misalnya ini dari 3, kemudian kalau itu adalah di removal ya, atau diambil ya, pakai itemnya adalah pakai remove. Maka kita bisa definisikan yaitu ketika kita remove maka yang kita simpan itu adalah indeksnya berkurang satu. Sehingga my music music organizer release of string maka kalau yang terakhir di remove atau ada bagian yang di remove maka kemudian indeksnya jadi 01. Kemudian playing the music file. Misalnya contohnya tadi kita punya sebuah musik organizer. Kemudian berikutnya dari musik organizer itu berikutnya akan kita mainkan dengan fungsi atau eh, s- namanya adalah player. Nah, maka kita tambahkan metode yaitu adalah start playing sama stop playing. Untuk implementasinya itu adalah import Java Util Release Public Class Music Organizer. Kemudian berikutnya itu adalah kita kasih satu objek namanya adalah private music player dengan tipe adalah player. Kemudian ya musik organizer itu isinya itu adalah konstruktornya yaitu himpunan track. Kemudian yang kedua yaitu objek dari musik player. Sedangkan metodenya itu adalah start playing, sedangkan kalau berhenti itu adalah stop playing. Metode start playing isinya adalah file mana yang di play, kemudian stop playing itu berarti adalah player.stop. Ini adalah implementasi dari musik player. Kalau yang tadi yang collection itu adalah implementasi dari musik organizer. Nah, kemudian untuk pencetakan ya. Pencetakan kita bisa gunakan for each loop ya atau sebuah urutan dari nilai indeks yang ada.
Oke, kemudian sebagai contoh untuk membuat indeks atau pencetakan, maka kita bisa public void list all ya file integer indeksnya sama dengan nol ya, while indeks kurang dari files dot size, maka string file name files get index system out print ln file name kemudian index plus plus. Ini berarti cara untuk nampilkan atau ngambil isi dari filenya. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, berikutnya adalah searching collection. Kalau kita mau searching, bagaimana untuk melakukan searching? Maka implementasinya adalah semacam ini ya. Indeks misalnya ya, kita integer indeksnya mulai dari nol, boolean searching sama dengan true ya. Kemudian dicari nilainya, yaitu adalah diiterasi selama indeksnya kurang dari nilai file size dan searchingnya belum ketemu atau statusnya adalah true, maka kemudian lakukan pencocokan. Ini lakukan pencocokannya ya, yaitu adalah string file name sama dengan file get index. If file name contain searching string, searching sama dengan false. Ya, kalau sudah ketemu ya. Kemudian kalau belum ketemu ya else index, berarti indeksnya ditambah. Kemudian jika sudah eh, sampai akhir ya, tetapi belum ketemu, maka kemudian letternya dikasih -1, artinya adalah false atau tidak ketemu. Sedangkan kalau ketemu, maka letternya dikasih nilai indeks, yaitu adalah track yang dicari itu lokasinya pada indeks. Indeks inilah yang kemudian nanti bisa dicetak atau di print. Kemudian berikutnya ya, improving structure the track class ya, meningkatkan eh, apa istilahnya perbaikan dari class track ya. Nah, ini untuk perbaikan class tracknya yaitu import Java util array list, kemudian public class music organizer. Kemudian kita buat objek baru yang namanya adalah track ya. Private release track, kemudian isinya track, kemudian masing-masing itu ada data release track, music player, sama track reader. Konstruktornya ada di bawah ini. Kemudian berikutnya adalah list of tracknya. Ini adalah menampilkan himpunan lagu yang sudah disusun. Sedangkan play track ini adalah menjalankan atau mengambil nilai dari indeks lagu yang sedang di play atau dimainkan. Oke, baik dari situ ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya kita kembali lagi ke sini, ke mana ke modulnya ya. Sebentar saya, ini, oke, ke materi ya. Nah, sudah kelihatan ya. Ini adalah collection ya. Tadi adalah objek-objek util collectionnya. Terus kemudian contoh penggunaan masing-masing collection ini source code-nya ini bisa dilihat sebagai latihan ya. Nah, kemudian berikutnya untuk membuat atau mengerjakan ini adalah buat implementasi kode. Ini implementasi kode ini maksudnya adalah implementasi kode untuk musik track atau musik organizer tadi ya.
musik track atau musik organizer yang ada di buku yang bab 4 itu kodenya dicoba ya sampai kepada mulai dari add, remove, kemudian searching ya. Nah, itu dibuat implementasi. Judulnya adalah musik track atau bisa juga judulnya adalah latihan collection musik organizer ya. Latihan collection musik organizer. Kemudian referensinya ada di buku objek Java itu adalah yang bab keempat tentang grouping ya, tentang grouping. Kodenya ada di situ. Nah, sebagai latihan kalau misalnya sudah bisa atau sudah selesai, nanti dimasukkan ke dalam form monitoring tugas ini. Baik, sampai di sini eh, kalau ada yang katakanlah ketinggalan, nanti rekaman untuk materi akan saya embeddedkan ke sini ya. Saya simpan materinya di YouTube. Sedangkan kalau ada bagian yang belum jelas, silahkan Anda buka di bagian bukunya referensinya, yaitu adalah Object Base Java. Baik, demikian sebelum saya akhiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, sekali lagi ya, baca bukunya yang Object Base, yang 4, kemudian kerjakan latihannya mengenai collection. Judulnya adalah latihan musik organizer atau musik track. Demikian untuk hari ini saya cukupkan sekian. Selamat mencoba. Kalau sudah selesai, silakan untuk di-submit ke formnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. pagi, makasih Pak. Ya, sama-sama.